Jangan macam-macam dengan gadis ini. Karena pamannya adalah Raja Petinju Boyka. Pengedar narkoba Meksiko tidak percaya hal ini. Bertekad untuk menculik keponakan Boyka. Boyka datang sendirian ke markas musuh. Menyimpan sabuk di pemeriksaan keamanan. Berjalan masuk lift. Dua pria melihatnya sebagai orang asing. "Kau orang dari mana?" Boyka dengan acuh tak acuh menoleh. "Orang yang akan mengirimmu ke neraka." Setelah mengatakan itu, dia menarik pisau dan menusuk titik lemah musuh. Kita semua melihatnya mendahului serangan. Hasilnya dia mengalahkan keduanya. Dia pergi ke koridor. Dia tidak mengenal hidup dan mati. Langsung menusuk satu musuh. Orang-orang segera menyerang melihatnya. Boyka sedikit panik, menggunakan tangannya untuk menjatuhkan semuanya. Memberikan permainan penuh. Tidak membiarkan lawan punya kesempatan untuk bangun. Dia menangani semua bawahan di lorong dan pergi ke kantor. Memberikan satu tendangan. Pria botak agak aneh. Hasilnya bahunya ditusuk dengan senjata tajam. Lalu selanjutnya jatuh ke lantai. Pria botak dipukul jatuh. Bawahan yang masih ingin menyerang juga tertangkap. Mulutnya ditebas dengan pisau. Pria berjanggut ini ketakutan. Boyka tidak terburu-buru. Karena dia harus menanyakan tempat keponakannya ditahan. Saat dia menunjukkan foto, pria berjanggut itu segera mengerti. Memimpin Boyka ke kamar gadis itu. Melihatnya membuka pintu dengan malas. Boyka menyambar kunci. Saat dia membuka pintu dan melihat keponakannya, dia sangat marah. Dia menyeret pria berjanggut keluar pintu. Mengantarnya pergi ke leluhurnya. Saat ini ada dua penjaga yang datang. Boyka bersembunyi dan langsung mengalahkan kedua penjaga itu dengan cepat. Lalu pergi membuka borgol untuk memimpin keponakannya keluar dari sini. Dia berhasil menyelamatkan keponakannya. Dia pikir ini sudah berakhir. Tapi tak terduga USB yang diambilnya menyebabkan masalah lebih besar. Bagian dalamnya berisi tentang berita yang sangat penting. Dan pria berjanggut yang dia bunuh adalah pangeran geng. Mengetahui putranya mati tanpa belas kasih. Alih-alih kehilangan USB membuatnya sangat marah. Tidak mungkin untuk melepaskannya. Alasan mengapa mereka menculik gadis itu. Karena ayah tiri gadis itu merampok penyerahan modal. Ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan kembali barang. Hasilnya adalah pertemuan seperti ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, bos menyuap serif daerah. Serif mendengar tentang modal yang diinginkan. Tapi lawan menawarkan kondisi yang menarik. Serif memimpin sejumlah orang untuk mendapatkan USB. Boyka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia menyerahkan keponakannya ke saudaranya. Bahkan menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat ini. Karena kelompok itu akan menemukan mereka di sini dengan mudah. Saat itu ayah tiri gadis itu kembali. Tak hanya tidak berterima kasih pada Boyka. Bahkan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Ingin membawa ibu dan anak pergi. Bagaimana itu mungkin? Boyka memperingatinya untuk menjauhi adiknya. Saat ini Serif memimpin orang. Sekarang sudah terlambat. Boyka hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan. Serif menanyakan keberadaan Boyka. Adik juga tidak bodoh. Putrinya baru saja kembali. Kenapa polisi muncul di rumahnya? Apa yang salah? Kebetulan seperti ini. Jadi dia bilang tidak melihat kakakku. Polisi hanya dengan enggan menangkap ayah tiri. Ayah tiri memberitahu di mana Boyka bersembunyi. Dua polisi baru saja masuk rumah. Boyka bersembunyi di kegelapan. Mengambil kesempatan untuk mengalahkan mereka. Perbedaan yang jelas antara baik dan jahat. Dia tidak membunuh mereka, tapi memilih untuk mengemudi pergi. Tapi serif itu tidak berhenti di situ. Memerintah kedua bawahan untuk mengejar. Sebuah adegan kecepatan rotasi dipentaskan di perbatasan AS dan Meksiko. Tapi bagaimanapun mereka tidak bisa mengejar Boyka. Polisi menembak ban mobilnya. Mobil Boyka kehilangan kendali dan berhenti. Mobil polisi menabrak mobilnya. Dua polisi turun dari mobil. Tapi tidak menemukan Boyka, karena Boyka langsung lari ke atas bukit. Melihat itu keduanya segera mengejar. Di saat yang sama bawahan datang ke tempat ini. Ayah tiri panik dan membuat alasan. Tapi sedikit triknya tidak bisa menipu bos. Bos langsung membunuhnya. Lalu mulai bertanya pada gadis itu tentang USB. Untuk melindungi pamannya, gadis itu memilih diam. Tapi proyeksi gadis itu terlihat. Bos mengirim bawahan untuk menangkapnya. Dan kini polisi masih mencari Boyka. Tiba-tiba Boyka menyerangnya. Tendangan langsung membuatnya jatuh. Dia masih ingin mengambil pistol. Tapi Boyka lebih cepat darinya. Kini polisi lain muncul di belakangnya. Saat menyuruhnya untuk mengangkat tangannya. Bawahan juga datang. Tidak ada persaingan yang baik. Satu polisi ditembak mati. Boyka segera melindungi polisi lainnya. Lalu melompat ke belakang pohon.
Kedua belah pihak terus menembak. Saat ini lawan bilang mereka hanya ingin USB kembali. Tidak ingin membunuh orang yang tak bersalah. Kini Boyka ingat USB yang dicari mereka. Pasti ada rahasia besar dalam hal ini. Boyka bersiap menyerang. Polisi ingin membantunya. Hasilnya baru bangun langsung ditembak mati. Boyka pun berhasil menembak satu musuh. Pistolnya kehabisan amunisi. Dia hanya bisa meletakkan pistolnya dan bersembunyi. Seorang pria memegang pistol mengejar. Boyka maju dan menjatuhkannya ke tanah. Pria itu bangun dan ditendang terbang. Boyka memberinya tendangan tambahan. Tanpa diduga pria juga hebat. Segera melakukan serangan balik. Boyka menemukan peluangnya. Dia berdiri melakukan persiapan yang serius. Mencabut pisaunya. Menyerang pria itu dengan pisau. Dua pria memukul balik secara perlahan. Pria itu menarik sabuk untuk menghadapinya. Menemukan kesempatan untuk membungkus tangannya dan menjatuhkan pisaunya. Boyka juga mengambil kesempatan untuk menangkap sabuknya. Sapuan langsung menjatuhkan pria itu. Lalu memberinya tendangan tambahan. Pria itu langsung memuntahkan darah. Boyka segera menyerang lagi. Mendorongnya turun. Lalu menggunakan kera pria itu untuk mencekiknya hingga mati. Saat ini bos kontak dengan bawahan. Tapi menerima kabar yang buruk. Dua bawahan pergi. Baru saja datang dan bertemu Boyka. Tanpa banyak bicara langsung melajukan mobil ke arahnya. Boyka jungkir balik menghindar. Lawan menembak. Boyka tidak takut. Mengangkat senjata langsung menembak lurus ke lawan. Sopir mengemudikan mobilnya dengan cepat. Boyka langsung melompat ke atap mobil. Mendarat dan bersiap menembak. Tapi pelurunya macet. Saat ini sopir mulai melajukan mobilnya ke arah Boyka lagi. Boyka segera berbalik untuk lari. Berlari ke kaki bukit. Boyka berlari ke lereng bukit. Lalu melompat ke mobil. Menghapus peluru yang macet dan menembak tangan lawan. Menendang ke kaca depan. Lalu bertanya apa yang dimiliki USB itu. Pria itu ketakutan. Bilang USB itu diisi dengan nomor rekening bank dan kata sandi. Ada juga beberapa lokasi di mana mereka menyimpan uang tunai. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Boyka segera melepaskan tembakan untuk membunuhnya. Selanjutnya adalah menyelamatkan adik dan keponakannya. Dia diam-diam kembali ke rumah. Memukul jatuh satu penjaga. Mata tajam bos melihatnya melalui jendela. Dia membawa ibu dan anak keluar. Tidak ada cara lain. Boyka hanya bisa menjatuhkan senjatanya. Saat ini dia melihat tangki bensin tidak jauh. Di dalam hatinya ada ide. Boyka bilang USB yang Anda inginkan ada padaku. Bos memerintah untuk menyerahkannya. Khawatir ada rahasia tersembunyi di baliknya. Pria itu langsung menghentikan pergerakan Boyka. Dia mengulurkan tangannya dan berpaling. Boyka segera meninjunya. Mencabut senjatanya dan membunuh bawahan di depan pintu. Lalu menembak tangki bensin di sudut. Menendang bawahan dan segera bersembunyi di dalam rumah. Daya tembak musuh kuat. Boyka segera menutup pintu. Menggunakan kabinet untuk memblokir pintu. Adiknya juga ikut bersiap di dalam ruangan. Memecahkan kaca dan mulai menembak ke arah musuh. Melihat ini bukan cara yang baik. Bos menugaskan dua bawahan menyelinap masuk. Setelah mengetahuinya, Boyka memberitahu ibu dan anak untuk bergegas ke lantai atas. Dan dia tinggal di lantai pertama. Kini dua bawahan masuk lewat pintu belakang. Boyka muncul dan langsung menembaknya. Dua tembakan membuatnya pergi ke leluhurnya. Bawahan sisanya ditembak mundur. Pistol kehabisan amunisi. Bawahan itu memegang pistol dan mulai mencari. Boyka menyerangnya dari belakang. Membuang pistol di tangannya. Langsung memberinya pukulan. Menemukan kesempatan untuk mengalahkannya. Kini gadis itu menelpon Sheriff yang sudah disuap. Sheriff tidak mau terus terlibat. Tapi itu adalah perintah dari jenderal. Dia hanya bisa memutar balik mobil. Di sisi ini bos juga melancarkan serangan. Beberapa bawahan berpisah. Boyka dikelilingi oleh musuh. Agak sulit untuk melawan. Jadi dia segera naik ke lantai atas. Saat ini seorang pria mengejarnya. Boyka bersiap menyergap. Saat pria itu bergerak maju, Boyka muncul dan membuatnya tidak bisa kembali tepat waktu. Lalu minta adiknya memimpin keponakannya melarikan diri. Tidak bisa membuatnya tidak khawatir. Baru saja turun dideteksi oleh bos. Bos memerintah bawahan untuk terus menyerang. Lalu dia mengikuti ibu dan anak itu. Dua orang mulai naik ke lantai atas. Boyka menutup pintu. Saat menemukan rekannya tergeletak di lantai, keduanya menjadi lebih berhati-hati. Perlahan mendekat pintu. Boyka mendapatkan lokasi yang tepat. Peluru mengenai bahu satu bawahan. Selanjutnya adalah pertemuan menyapu. Tendang pintunya dan mulai serang. Setelah itu dia membuat perisai untuk menuruni tangga.
lalu mulai menembak musuh. Musuh mundur dan Boyka melompat menuruni tangga. Dua orang mulai menembak liar melalui dinding. Peluru sangat cepat habis. Dua orang mulai bergulat. Saat II bawahan di atas bangun. Dia memegang pisau dan bergegas turun menusuk Boyka. Ini benar-benar membuat Boyka marah. Kemarahannya sangat menakutkan. Dia menendang bawahan. Lalu melakukan serangan depan dan belakang. Mengalahkan pria di belakang dengan tendangan. Lalu melompat berputar dan mengalahkan sisanya. Pria dengan pisau itu masih ingin menyerang. Boyka menangkap tandan kepala ke dalam dirinya. Lalu mengambil pisaunya untuk mengirimnya ke leluhurnya. Bawahan lain menyerang. Boyka menusuk lurus ke tulang paha. Lalu berulang kali menusuk dadanya. Di sisi lain bos menangkap ibu dan anak. Ingin mengambil keuntungan. Mereka tiba-tiba mengontrol TKP. Sheriff muncul dan langsung mengirimnya ke leluhurnya. Sheriff di sini bukan untuk menyelamatkan keduanya. Dia juga ingin mendapatkan USB di tangan Boyka. Kekayaan di dalam USB itu tidak akan habis seumur hidup. Saat dia akan menangkap ibu dan anak itu, Boyka tiba-tiba muncul. Peluru langsung menembaknya. Meskipun dia mengenakan rompi anti peluru, tapi sentuhan keras juga menyulitkannya untuk bangun. Pembagian baik dan jahat. Boyka tidak ingin membunuhnya. Memberinya dua pilihan. Salah satunya dapat melihat langit lagi. Salah satunya adalah kegelapan abadi. Pada akhirnya Sheriff tidak bisa menahan godaan harta. Dia memilih kegelapan abadi. Boyka bereaksi dengan cepat. Satu tembakan mengalahkan Sheriff. Di akhir film, Boyka memberikan USB itu pada adiknya. Lalu dia pergi. Film aksi ini dibintangi oleh Scott Adkins. Titik jumlahnya tidak sama dengan pekerjaan sebelumnya. Tapi dari awal hingga akhir baik-baik saja. Jika suka silakan tonton film aslinya. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.